Macam mana warga asing tanpa pasport yang sah boleh masuk Malaysia dan bekerja di tapak REE Nadir Bumi milik Menteri Besar Incorporated? Sanusi selaku pengerusi Menteri Besar Incorporated sangat tak masuk akal kalau Sanusi kata dia tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog, vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Ini kita akan reaction videonya dari Tengaran ya. Sebelumnya saya juga menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan, TKI Selangor, TKI Ampang, dan juga TKI seluruh Malaysia lainnya. Itu lagi ada Upin Ipin di belakang. Kan. Dan juga saya juga mendoakan kepada teman-teman yang saat ini lagi sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Ini sudah menunjukkan pukul 9.45. Oke ya, tanpa berlama-lama lagi yuk kita reaction videonya. Cegedok Upin Ipin terbaru Malaysia. Bukan. Judulnya dari Tengaran itu. Abang, ini judulnya dari penyesalan Malaysia ditinggal, penyesalan Malaysia akibat bully TKI tenaga kerja Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita reaction videonya. Bilin orang asing sebab kita tak mau kerja. Ini saya ambil videonya saya dari kata, Tengaran. Malas, marah saya. Tapi ini kebenaran. Halo teman-teman semuanya. Dengan semakin meningkatnya standar hidup masyarakat Indonesia, TKI atau tenaga kerja Indonesia tidak lagi tertarik untuk bekerja di Malaysia. Tenaga kerja Indonesia saat ini lebih memilih bekerja di Taiwan, Korea, atau Jepang dengan gaji yang lebih tinggi. Lalu apa dampak buruk bagi Malaysia semenjak ditinggal tenaga kerja dari Indonesia? Orang Melayu malas-malas kata Muhammad, tapi warganya marah-marah semua. Ini kakak Ica. Saat ini terdapat lebih dari 200.000 orang tenaga kerja asing di Malaysia. Mereka berasal dari Indonesia, Bangladesh, Nepal, India, dan Myanmar. Pekerja itu bekerja di bidang pertambangan, perkebunan, dan juga konstruksi. Data tersebut sebenarnya menyedihkan sebab pada tahun 2023 saja masih ada sebesar 600.000 warga negara Malaysia yang tidak bekerja alias menganggur. Namun warga Melayu Malaysia menolak untuk bekerja di pekerjaan kasar tersebut. Di Malaysia ini orang Melayu tidak ramai dalam bandar. Mereka tinggal di luar bandar. Sebenarnya dimasukkan dan rata-rata mereka miskin. Mereka lebih suka bekerja sebagai pegawai di pemerintahan atau bekerja kantoran, walaupun lowongan untuk pekerjaan tersebut tentunya sangat terbatas. Karena warganya tidak mau untuk bekerja kasar di perkebunan, pertambangan, ataupun konstruksi, terpaksa tenaga kerja dari luar. Untuk jangka pendek ternyata ini adalah solusi yang bagus, sebab awalnya mereka mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia yang masih memiliki bahasa dan budaya yang sama. Masalah datang ketika pekerja-pekerja dari Asia Selatan, terutama Bangladesh tersebut datang. Tengok, oke, dipikir harus pantau dan tengok keadaan seperti ini. Alright, bukan tutup mata saja dipikir masa di bandaraya Kuala Lumpur. Okey, ini bandaraya ibu kota negara kita. Di mana tengok seperti sampah sarap. Okey, macam kita tinggal di negara Bangladesh. Adakah ini negara kita? Right? Satu ketiga ini Jalan Silang ni adalah satu tempat yang dikatakan heritage. Okey, heritage ibu kota negara kita, tapi ini sekarang dah ada heritage lah. Dah jadi macam ibu kota seperti Dhaka, seperti warga asing yang dulu semua ramai. Masyarakat Malaysia sendiri mengaku merasa tidak lagi berada di negara mereka sendiri saking banyaknya orang dari luar yang datang ke negaranya. Mereka bingung apakah sedang berada di Bangladesh atau di negara mereka sendiri.
Kalau misalnya tenaga kerjanya dari Indonesia, nggak masalah sebenarnya bagi mereka karena secara fisik, bahasa, dan budaya kita masih sama. Tapi orang Bangladesh ini suka melakukan hal-hal yang aneh, tidak mau mematuhi peraturan, dan sering membuang sampah sembarangan sehingga membuat masyarakat Malaysia menjadi kesal. Macam mana warga asing tanpa pasport yang sah boleh masuk Malaysia dan bekerja di tapak REE Nadir Bumi milik Menteri Besar Incorporated? Sanusi selaku pengerusi Menteri Besar Incorporated sangat tak masuk akal kalau Sanusi kata dia tidak tahu. Jika bawa masuk warga asing tanpa dokumen yang sah, ini satu kesalahan yang sangat berat, seolah-olah menjual kedaulatan negara kita. Orang Bangladesh ini sebenarnya sudah ada di Malaysia sejak 1986. Waktu itu hanya sekitar 500 orang warga Bangladesh yang datang resmi ke Malaysia buat mencari kerja. Nah, kebanyakan dari mereka biasanya menjadi petani di perkebunan-perkebunan di sana. Nah, karena waktu itu semangat kerja orang-orang Bangladesh ini bagus, jadilah kedua negara itu, Bangladesh sama Malaysia, membuat perjanjian serius tentang ekspor tenaga kerja pada tahun 1992. Jadi jangan heran kalau sekarang banyak sekali orang Bangladesh yang bekerja di Malaysia. Peningkatan jumlah tenaga kerja Bangladesh itu terjadi pada tahun 1999. Tahun itu ada sekitar 380.000 orang Bangladesh yang sudah dikirim Malaysia untuk bekerja. Padahal sebelumnya juga sudah ada sekitar 229.000 warga Bangladesh yang juga sudah tinggal di Malaysia. Datangan orang Bangladesh itu semakin meningkat setelah wabah COVID-19. Ya, karena perbatasan waktu itu ditutup dengan alasan lockdown, membuat Malaysia kembali kekurangan tenaga kerja. Karena tenaga kerja Indonesia sudah malas untuk bekerja di sana, terpaksalah mereka merekrut tenaga kerja dari Bangladesh. Nah, mungkin itulah video singkat tentang reaction yang judulnya penyesalan Malaysia karena bully TKI. Dan warga negara Indonesia atau TKI itu banyak meninggalkan Malaysia karena sering dibully, sering dibilang mungkin dari pendatang haram, pendatang asing tanpa izin dan segala macam ya. Mungkin itu yang dimaksud dengan tengaran ini ya. Atau teman-teman yang ada pendapat yang lain silahkan komentar di kolom komentar ya, kira-kira gimana pendapatnya, apakah sesuai dengan yang fakta yang ada di lapangan. Dan juga ini dari video yang saya lihat tadi itu memang itu ada di banyaknya warga asing itu di daerah Pudu, tepatnya di Jalan Silang atau nama lainnya Mini Dhaka ya. Memang kalau terakhir kemarin sebelum saya pulang saya main ke sana memang sudah agak jarang warga asing, tapi besar kemungkinan juga di Lebaran ini banyak juga warga asing yang berkunjung ke sana gitu. Dan juga ya sampah itu jelas saja mungkin dalam 2 ataupun 5 tahun ke depan kalau nggak diantisipasi mungkin sampah di Malaysia itu akan membludak ya. Ya semoga lah kerajaan Malaysia mengantisipasi banyaknya pendatang asing tanpa izin, khususnya warga Bangladesh, Rohingya dan juga warga asing ya yang buang sampah sembarangan. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mungkin itu saja video singkat dari saya. Sedikit pesan dari saya, berbagilah sama TKI yang ada di Malaysia, jaga kesehatannya, jaga sholatnya, jaga ibadahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bang, adios, sehat selalu.